Halo, selamat sore teman-teman foodpreneur di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Sarita Suteja di Foodies on Sharing. Program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya masing-masing dan didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies the first F&B edutech in Indonesia. Belajar bisnis kuliner, iya di Foodies. Nah, teman-teman, sore hari ini juga saya kedatangan narasumber yang bisnisnya manis gitu. Ya, kalau teman-teman ada yang suka sama dessert box, harusnya sih sudah tahu dengan brand yang satu ini, karena selain kampanyenya yang viral, itu akhirnya membuat orang jadi penasaran, pengen coba. Kita coba undang dulu narasumber kita sore hari ini ya. Dan teman-teman mungkin boleh silaturahmi dulu, mungkin di komen boleh, sebelum komennya nanti akan saya tutup. Gitu. Dan oke, saya coba tersambung dulu ya. Dan nanti buat teman-teman yang mau bertanya dengan ke narasumber kita itu bisa nanti di kolom Q&A. Jangan lupa ya, jangan, karena komennya nanti rencananya akan saya matiin, dan kemungkinan nanti juga takutnya nanti ketumpuk kalau nggak di kolom Q&A. Jadi bertanyanya di kolom Q&A yang ada di bawah itu, yang ada tanda tanyanya. Oke, kita masih tunggu sebentar. Oke. Ya, sambil menunggu. Oke. Wah, belum apa-apa udah ada yang nanya ini gimana? Belum lah harusnya sih. Suaranya kecil. Oke, sebentar ya, saya coba. Oke. Apakah sudah? Semoga suaranya nggak kecil lagi. Apakah sudah? Unable to join. Wait ya. Ada apa ini? Semoga cepat tersambungnya ya. Oke. Halo, selamat sore. Hai, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Aduh, aku suara kecil ya? Iya. Aku suara Ini kecil. aku besarin juga suara di sini. Sorry, tadi juga ada yang komen sih. Apa mungkin suaraku kecil, aku ganti nggak pakai ini deh kalau gitu. Masih kecil ya? By the way, Sorry. udah enggak? Udah oke, udah aman. By the way, aku lagi Oh, di samping kitchen. Nggak apa-apa ya kalau ada suara-suara agak-agak antik gitu. oh, tidak apa-apa dong. Kan itu tandanya betul-betul foodpreneur yang turun ke apa namanya? Ke Ke dapur medan pertempuran. dan pertempuran. By the way, thank you banget loh Ala udah mau join lagi udah mau berbagi sharing di sore hari ini. Akhirnya ya kita bertemu. Aku juga berterima Alhamdulillah. kasih diundang sama Foodies. Sebetulnya aku tuh Ya, kemarin ke Bandung udah mau ke kantornya Foodies, cuman aku bawa anak-anak jadi kayak aduh repot banget, maaf banget ya. nggak apa-apa. Mungkin belum jodoh tapi nanti pasti ada waktunya kita bisa ketemu. Siap, insya Terima Allah. kasih. Terima kasih banget loh. Aku senang banget lah. Pokoknya manggilnya Kak Ala katanya Ala ya. aja, jangan Ala pakai aja. KA, no. Oh, biar Udah panggil gak. nama aja. Oke. Biar nggak Kalau terlihat tua gitu loh. Oke, siap. Berarti sore hari ini aku nanya-nanya boleh ya, tapi untuk Boleh. untuk mempersingkat waktu, nggak apa-apa ini teman-teman kayaknya masih halo-halo, nggak apa-apa lah ya. Kita biarkan dulu sebentar, nggak apa-apa. Ya, Gitu. Kita biarkan dulu sebentar. Nah, paling mungkin kita mulai aja kali ya. Mungkin boleh. pertama-tama perkenalan dulu. Of course kalau brandnya sih kayaknya udah pada tahu semua brandnya. Tapi mungkin Amin. seorang oh kayaknya udah pada tahu semua. Tapi kayaknya kalau seorang alanya, seorang Najlanya ini kayaknya belum banyak yang tahu ini siapa ini. Gitu. Mungkin enakan perkenalan dulu kali ya. Maksudnya Boleh. Ala ini dulu sebelum bisnis di Setbox ini punya bisnis apa sebelumnya atau mungkin waktu kuliah jurusannya apa? Silakan. Oke. Oke. Aku Najla Bishir,
Aku founder dari Bittersweet by Najla. Aku juga head baker dari Bittersweet by Najla. Aku dulu kuliahnya jurusannya hukum, Walah. tapi tapi 3 semester aku berhenti karena aku nggak happy sama sekali. Setiap hari tuh kayak, aduh, aku kesiksa banget ngejalaninnya. Sebetulnya sebelum kuliah pun aku gap year gitu loh. Aku ambil waktu itu salon gitu lah, pokoknya make up apa, pokoknya aku nggak senang yang terlalu duduk sekolah baca buku yang terus-terusan yang begitu-begitu gitu loh. Jadi akhirnya aku nggak nyaman dengan kuliah aku, dan akhirnya aku menikah, dan lamar aku nikah langsung. Dulu aku di Bogor, tapi dulu tuh aku belajar dari nenekku. Kalau bisnis itu aku belajar dari nenekku secara organik ya. Secara organik, beliau salah satu role model aku, kegigihannya, kekuatannya, kesabarannya, semua dalam membangun itu yang jadi panutan aku sampai sekarang. Gitu. Berarti Putus-putus ya suara? Enggak, iya agak putus-putus sih. agak Tapi sekarang putus-putus udah ya. aman. Tapi sekarang udah aman. Tapi berarti waktu habis bisnisnya berarti langsung terjun bisnis itu langsung di baking ini ya? Sebelumnya enggak. Sebelumnya aku ada beberapa bisnis dan alhamdulillah gagal semua. Lah, sebelumnya bisnis apa tuh? Kalau bukan baking. Sebelumnya tuh aku tuh dari SMP jujur udah ini ya, udah jiwa jiwa dagang aku tuh udah kuat gitu loh. Aku jualan parfum, aku jualan parfum original. Jadi aku ambil di Jakarta di tokonya langsung untuk dijualin di Bogor, karena aku kan dulu tinggalnya di Bogor gitu ya. Nah itu tuh alhamdulillah rame banget, orang pada suka. Tapi habis itu ganti ke yang lain gitu. Jual es buah pun tuh aku pernah, MLM dan lain-lain pernah, properti pernah. Tapi ya, ya seperti aku bilang tadi, gagal semua gitu. Gitu Sampai sih. akhirnya baking ini ya yang bisa dibilang cukup berhasil ya. Iya, sampai akhirnya di Bittersweet by Najla ini, karena habis melahirkan anak ketiga itu, aku mikir gitu loh, aku harus jadi sesuatu karena aku yakin aku bisa dan aku mampu gitu. Akhirnya aku mulailah, kebetulan ini skill yang aku punya karena dari kecil aku dididikan, aku bilang tadi, aku sama nenek aku, dia tuh selalu ngedidik aku untuk kayak anak perempuan tuh harus bisa cari uang, anak perempuan itu harus bisa di dapur. Nah itu aku lihat kan setiap hari dari kecil gitu. Nah dari situ aku mulai kayak, oh berarti aku harus jadi sesuatu nih, apa yang kira-kira yang bisa dan yang bisa langsung aku lakukan di rumah, karena aku bisa bekerjanya dari rumah karena aku anak-anakku kecil-kecil kan. Si Bittersweet ini dimulainya dari rumah. Itu tahun Gitu. berapa tuh mulai Bittersweet? Tahun 2016 awal. Oh, udah Tahun lama juga 2016 ya. awal. 6, Lumayan. 7, 8, 9, 10. Udah lama ya 6 tahun ya. Udah 17 tahun, 20, 5 Iya ya. tahun. Eh, 5 tahunan. 6, 7, 8, 9, 10. Wah 16 ya, satu. Oh iya, iya ya, mau jalan 6, jalan 6. dan 6 ya. Ya udah cukup lama juga ya. Iya iya ya. Lumayan. Tapi itu dari rumah ya awalnya ya. Betul, betul banget dari rumah. Dan dulu aku sedih, aku nggak punya modal buat bisnis ini. Tapi sekarang aku bersyukur karena aku memulai semuanya dari online. Iya Gitu. sih itu sih yang luar biasa ya. Betul, Iya betul iya 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 banget. iya. Ya. Nah, tapi Mm-mm. dulu di 2016 itu berarti kan mulainya dari dapur rumah mungkin ya. Benar nggak? Betul, betul banget. Dapur rumah sekotak. Kalau Betul sekarang, banget. tapi kalau sekarang kayaknya dapurnya udah besar kali ya, udah khusus kali ya, nggak dari rumah ya. Alhamdulillah. Central kitchen kita udah ada satu. Kita lagi mau pembangunan pabrik atau central kitchen kedua, insya Allah. Dalam Wah, didoakan, Alhamdulillah. doakan. Teman-teman food planner yang lagi nonton harus Amin. doain, harus ikut Amin. doain. Dapurnya Bittersweet by Najla ini semoga jadi gitu loh, semoga jadi dan Amin. terlaksana ya gitu dan Amin. semakin besar. Amin.
Kalau outlet Main berapa dong ke sekarang? Jakarta, ke Bittersweet. Nanti ya. Iya dong, harus. Kalau outlet berapa sih sekarang? Kalau tempat Oke, jadi toko-toko. toko outlet kita tuh sekarang ada 8. Yang udah jalan 8, yang ongoing ada 2. Bakal buka di Oke. Radio Dalam dan juga Cibubur. Tapi aku membangun bisnis ini, mode bisnisnya tuh sebetulnya banyak banget. Oh, Karena oke. Apa aja tuh? balik lagi tuh awalnya aku kan gak punya modal ya Mbak ya. Nah, aku bikinnya tuh sistemnya reseller. Hmm. Nah, sistem si reseller itu yang pertama membesarkan kita, menguatkan kita adalah sistem reseller ini. Yang kita push adalah sosial media. Nah, si reseller ini pun pada nggak punya toko gitu lah. Cuma kita push di sosial medianya mereka masing-masing. Jadi kirim dari kita untuk dijual di sana. Ketahanan dessert boxnya sekitar 3 minggu di freezer gitu. 3 Jadi minggu dari di situ kita freezer. pushnya kita pushnya di sosial media. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin untuk membesarkan sosial media kita saat itu. Terus abis itu Gitu. setelah reseller, terus akhirnya Setelah punya toko reseller, tuh. betul. Setelah reseller berkembang pesat, alhamdulillah sampai saya cerita dulu yang di rumah deh. Jadi awalnya Ya, tuh di boleh, boleh. rumah ya. Nah, saya tuh awalnya di rumah ya. Awalnya di rumah saya ya 200 meteran lah, kecil. Maksudnya cukupan lah buat rumah anak 3. Tapi kalau ditambah kitchen saat itu dengan bisnis saya yang running, itu sumpah banget. Dengan pegawai saya saat itu 20 orang di dalam rumah. Alah. Gitu loh. Dan saya itu ada gangguan OCD gitu loh. Jadi sama sesuatu yang berantakan, sama sesuatu yang apa tuh, saya bisa stres banget. Tapi di saat itu saya harus fight gitu loh. Bisnis saya lagi running, ya apapun yang terjadi kita harus berjuang gitu loh. Dengan anak yang kecil-kecil, bisa dibayangin gak sih saat kita baking anak kita mainan bubuk coklat, mainan tepung. Itu kayak ya ampun, aku stres banget saat itu. Tapi dengan 20 pegawai di rumah, aku kayak ya udah, tapi harus dijalanin dan disabarin sampai kita punya central kitchen. Saat itu seperti itu. Setiap abis baking, aku inget banget, mulai baking jam 7, selesai jam 11 malam. Rumah aku yang aku bisa gunakan buat kehidupan normal aku sebagai berkeluarga cuma di atas. Itu aku nangis. Setiap malam aku nangis pasti. Karena nggak nyaman gitu dengan tekanan ini yang luar biasa gitu. Yang kayak biasa aku ya ibu rumah tangga biasa, ini harus fight 20 orang pegawai di dalam rumah yang sekotak, anak 3. Aduh, gimana? Itu 2017, 2018 awal. Dari situ aku sama suami aku kayak ngobrol gitu berdua. Ini mau kemana nih? Aku gini-gini. Akhirnya ya udah, kita sabar, kita harus berjuang lebih gigih lagi sampai kita bisa punya central kitchen. Akhirnya dari situ kita berpegang tangan lah semua nih, langsung kita makin gaspol dan alhamdulillah doanya diijabah di 2019 awal gitu. 2019 awal itu punya central kitchen ya? Atau udah Betul. punya toko juga? 2019 akhir punya toko. 2019 akhir punya toko, oke. Tapi habis itu kan Yes. PSBB ya? Beneran. Betul. Baru buka 1 bulan langsung ditutup. 1 bulan apa 2 bulan gitu, langsung tutup. Itu juga kayak pukulan luar biasa sih buat aku juga, kayak baru buka kafe 2 bulan harus ditutup gitu loh. Belum ada profit apapun, pengeluaran juga lumayan besar karena kafe kita ini maksudnya agak besar kan, jadi ya udah gitu. Tapi kita gaspolnya di online. Kebetulan online kita kebetulan alhamdulillah banget online kita kuat banget. Jadi malah pas awal pandemi itu omset kita naik 5 kali lipat dari biasanya. Ya, iya benar. Ya, karena online tadi ya, justru orang yang Betul, biasanya keluyuran online. malah di rumah. Betul. Jadi, GoFood, ya, gitu. ya. Jadi bisa dibilang ada blessing-nya juga lah ya, sebenarnya. Alhamdulillah. Segala sesuatu memang harus disyukuri lah ya. Betul banget, karena memang banyak brand makanan saat itu yang belum main ke online. Karena Ya, merasa betul.
tidak apa ya, ada beberapa mungkin kayak restoran-restoran atau apa nggak keren gitu loh kalau jualan online saat itu. Aku Nggak menilai ada seperti fisiknya. itu. Iya gitu. Nah, tapi kenapa sih nama milih brandnya kenapa Bittersweet ya? Maksudnya itu kan manis pahit. Apa sih? Iya nggak sih, benar nggak sih Oke, artinya itu kan ya? betul 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 banget. Karena itu adalah coklat yang kita pakai. Bittersweet 64%. Oh itu nama coklat. Gitu. Betul. Oh Maksudnya baru tahu. definisi coklat yang kita pakai, bukan merek. Oh Definisi iya iya coklat iya. yang kita rasanya itu seperti ada pahit-pahitnya dan juga ada manisnya. Oh Gitu iya pantesan. sebetulnya. Kemarin soalnya saking penasaran gue jadi beli. Kalau tahu Jadi beli kan dikirimin. penasaran banget. Oh jangan, jangan. Hah? Harus Nggak jangan, harus apa-apa. beli. Tapi Nggak bener sih, apa-apa. pas dipikir-pikir bener ya ada pahitnya. Iya bener-bener ada pahitnya kemarin pas ngerasain. Iya. Gitu. Nah, jadi memang artinya sesimpel itu ya ngambil ngambil namanya itu dari jenis Iya. apa namanya? Profil kali ya namanya, profil Iya. coklat yang dipakai ya. Identitas Oke. Nah, coklat kita pakai. terus kenapa pada saat pertama kali bikin bisnis ya, kenapa milihnya produknya dessert box ya? Maksudnya nggak yang lain karena kayaknya kan macam-macam ya kalau ngomongin kuliner gitu. Tapi kenapa dessert Betul. box? Oke, sebetulnya awalnya adalah saya bukan dessert box, jualannya tuh cinnamon roll. Pas awal Cinnamon. banget cinnamon roll. Waktu itu jualannya juga masih di pet, sebetulnya nggak jualan. Aku tuh suka jajan. Waktu itu cinnamon roll lagi hits banget di PS ya, buka toko gitu. Itu aku hampir tiap hari jajan gitu ya, beli, anak-anakku suka bikin sendiri. Habis itu kita bikin, kita post di sosial media. Terus habis itu teman-teman pada bilang mau, aku kirimin tuh free, aku kirim ya, kirim. Dari situ emang lagi berpikir untuk pengen kerja apa, pengen bikin sesuatu apa gitu ya. Dan kebetulan emang aku ibu rumah tangga, basicnya, dan setiap hari aku kan masak, setiap hari bebikinan gitu loh. Simple banget, sesimpel itu, nggak sekolah bisnis juga awalnya dan lain-lain gitu. Terus akhirnya teman-teman aku pada bilang jualin dong, jualin. Nah dari situ mulai aku lihat kayaknya ada peluang nih gitu, harus harus kita coba jualin gitu. Aku open PO tuh pertama, aku lihat wah peminatnya 23 loyang nih, lumayan banget saat itu sekitar 1 juta rupiahan gitu. Aku lihat di situ kayak wah ada peluang nih di sini gitu. Akhirnya aku tuh jualan, aku tambah menu selama 4 bulanan. Selama 4 bulan aku jualan, 2016 Februari 2016 aku inget banget, Februari, Maret, April, Mei, Juli tuh aku stop jualan. Tapi aku tuh belajar. Aku Belajar stop apa? untuk belajar. Aku belajar baking, aku ambil course, Oh. aku ambil certified baker karena aku harus memantaskan diri gitu loh. Karena aku lihat di sini ada peluang dan aku harus memantaskan diri dengan yang ada. Aku harus cari ide-ide. Akhirnya aku ke Malaysia, ke Singapura, terus juga belajar di sini sampai akhirnya awal 2017 aku udah benar-benar memantapkan untuk jualan dan menunya ini dessert box gitu. Dessert di dalam box. Tapi idenya awalnya dari mana? Apakah mungkin lihat inspirasi misalnya dari luar negeri atau dari mana? Iya, ada sih inspirasi dari luar negeri juga ada, dari YouTube juga banyak gitu ada. Cuma tempatnya beda-beda ya. Cuman kita menyesuaikan tempat yang ada di Indonesia gitu. Dan itu lebih efisien, orang lebih melihatnya lebih lucu. Terus juga kita bikin yang tadi aku bilang bittersweet yang coklat itu coklatnya kita bikin leleh-leleh. Itu kan lebih menjual gitu. Gitu sih. Tapi kayaknya 2000 kapan tadi 16 ya masalah ya? 2016 itu emang di Setbox sudah tren gitu kayaknya belum ya? Belum Belum kan? Nah, 2017. iya kan 2017 bener gak sih? benar. Kayaknya belum apa? Aku memang menjual dessert boxnya di 2017, bukan 2016. Oh, lah waktu 16 2016 itu cinnamon roll. cinnamon roll tadi. Oh, Iya, oke. Tapi awalnya. 2017 juga kayaknya belum tren sih, seingat aku sih kalau nggak Memang salah ya. belum tren, Belum kan tapi ya? aku udah jualan pertama.
gitu. Itu Ngetren. karena ngelihat ini kali ya, ada tren di luar negeri mungkin ya. Iya banyak sih yang berseliweran di apa di apa kita explore juga banyak. Timeline. Aku Oh ya ya. nonton YouTube juga. Karena aku di luar memang fokusnya bikin cake gitu. Hmm. Belajarnya pastry gitu. Mm-mm. Nah, tapi apa nah, ketika awal banget nih ya waktu bikin oke nih, gue sudah memantaskan diri pokoknya harus bikin dessert box gitu kan. Nah, waktu awal banget tuh ada nggak sih maksudnya lebih ke tantangan terberat ya selain selain tadi ya rumah yang kecil tadi. Ada Itu nggak? tantangan berat loh, Mbak Oh, itu Sarita. paling besar justru. Untuk orang OCD itu Oh, ya OCD tadi. mental breakdown banget, bikin stres banget gitu. Ya, 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 ya. Nah, tapi waktu pertama kali, kan tadi kan pertama bisnis saya itu kan cinnamon roll tadi ya. Nah, waktu mulai apa switch ke dessert box tadi yang bittersweet ini, nah itu ada ini nggak apa ada effort lain nggak misalnya strategi apa untuk membuat orang-orang yang mau makan dessert box itu nyoba karena kan dulu belum tren juga ya gitu kan kalau cinnamon roll kan mungkin di saat itu lagi tren makanya buat gitu tapi kan pas ala masuk ke dessert box ini kan dessert boxnya belum tren. Nah, ada Betul. nggak strategi khusus untuk membuat orang-orang mau mencoba dulu deh kan kalau kita ngomong kuliner kita yang penting kalau dulu gue suka nyebut yang penting dijilat dulu gitu dijilat Ah, dulu atau masuk dulu ke mulut baru habis itu tergantung orangnya suka atau enggak tapi gimana caranya untuk membuat orang-orang mau nyoba dulu si dessert box ini. oke. Jadi gini, awalnya itu aku promosi sosial media. Sebelumnya kan aku udah punya pasar yang masih kecil banget di 4 bulan pertama aku jualan yang di 2016 itu aku cerita. Terus aku belajar-belajar, akhirnya di 2017 itu aku udah lebih mantep untuk jualannya gitu ya. Nah, di situ aku mempromosikannya secara organik banget Mbak Sarita gitu. Aku tahu memang belum ada pasarnya, maksudnya orang belum mengenal dessert box gitu ya. Nah, aku Ya. mengenalkannya di sosial media, mengajak followers aku yang ada untuk menjadi bagian dari grow-nya bisnis aku. Dengan cara aku menunjukkan behind the scene di kitchen gitu, seperti apa, aku ajak ngobrol mereka, mau rasa apa, dan aku punya cara sendiri saat itu setiap pagi di sosial media Bittersweet waktu itu belum ada tim konten, belum ada tim sosmed, belum ada tim marketing, bener-bener masih sangat dini banget lah, masih di rumah gitu, ibu-ibu rumahan gitu ya. Itu aku punya punya strategi sendiri buat aku, menurut aku ya, aku pakai suara aku sendiri di sosial media setiap pagi. Mungkin followers aku zaman dulu tuh pada inget ya, aku tuh selalu setiap pagi aku ngomong gitu di sosial media tanpa kelihatan muka aku karena aku kan di dapur ya, nggak mungkin gitu ya kelihatan muka dan lain-lain, udah bentuknya udah nggak berbentuk. Terus aku bilang, hai assalamualaikum, kitchen kita sudah open nih, gini gini gini, hari ini yang ready ini gitu. Setiap pagi aku pasti ada kata-kata itu, dan kata-kata dan suara itu yang terngiang-ngiang gitu di followers aku setiap hari untuk ngelihat story aku gitu, katanya ya, kata followers aku. Ternyata suara itu bisa jadi identity kita. Seperti kalau sekarang kita lihat Siska Kol. Iya. Tapi kalau sekarang udah stop. Aku udah nggak pakai suara dan lain-lain karena kita udah branding satu sosok di sosial media kita untuk promoin barang-barang kita setiap harinya gitu ya, di story gitu. Kayak Siska Kol Iya, itu iya, kan iya. identitinya kuat banget karena suara kan. Mari kita Iya. coba. Terus Mari kita apa? coba. Yang seperti itu kan Iya, maksudnya. iya, 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 Dulu iya. seperti Berarti itu sih. berarti itu awal mulai ya. Berarti lebih ke Wow. punya konsep berarti ya, bisa dibilang ya. Sebetulnya kalau dibilang sekarang mungkin konsep, tapi saat dulu aku nggak mikir itu konsep. Kayak di otak aku kayak gimana caranya barang gue laku, udah gitu aja. barang barang gue habis gimana nih gitu, tunjukin coklat lelehnya, bikin tuh ngiler orang-orang yang pada nonton gitu.
gitu-gitu sih. Dan aku tuh inovatif emang dari dulu gitu. Produknya nggak itu, terus bener-bener cepat. Aku bisa belajar apa, aku langsung aplikasiin di itu. Geraknya masih lebih mudah kalau dulu. Kalau sekarang udah tambah besar, geraknya agak lama. Iya, 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 iya. Ya, Berarti salah satu kuncinya juga inovasi ya. betul. Inovasi dan kolaborasi kalau sekarang. Nggak bisa jalan sendirian. I see. Iya, 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 benar. Kalau Bittersweet by Nasla udah pernah collab sama siapa aja sih? Kayaknya banyak deh kelihatannya. Alhamdulillah nih aku juga kadang kayak mimpi ya brand-brand gede begitu udah dipercayain kita kayak Cadbury, Toblerone, Walls. Jadi Walls ngeluarin Unicornetto, kita suruh bikin dessert boxnya. Waktu itu ada acara Jakarta Dessert Weeks. Itu brand-brand dessert sejakarta, brand dessert sejakarta. Alhamdulillah penjualan kita nomor 1, alhamdulillah. Terus alhamdulillah banget, maka itu pendatang, maksudnya kita baru ikutan acara itu gitu, diajakin dan alhamdulillah Walls-nya juga puas gitu. Akhir bulan ini kita ada collaboration sama Oreo, insya Allah Asik nih officially kayaknya. collaboration. Nanti dikirimin Officially ya ya. hampersnya. Aduh, terima kasih loh. Tapi aku di Bandung ya, Oh iya, nggak di siap, nanti Jakarta. dikirimin dari reseller Bandung. Waduh, terima kasih. Udah tiba-tiba udah dikasih duluan. Nah, tapi Iya kan dong, gini, harus. waktu awal-awal Ala kan pasti sendiri lah ya, belum punya apa namanya ya, belum punya tim. Nah, tapi kan kalau sekarang, ya ini kan bisa dibilang Bittersweet by Nasla itu famous lah ya, ya iyalah ya, famous di Wah, sosial media luar biasa gitu kan. alhamdulillah. Banyak lah, maksudnya kayak kemarin sempat diomongin di internal kita sih, di internal Foodies kayak yang pas kalian ngeluarin Antam misalnya kan, ngeluarin yang apa, ada apa namanya, Mas Antam Ada emas. itu kan wow banget ya, maksudnya wah, apa itu di dessert taruh emas, gue bilang tuh juga pengen beli. Kayaknya Ada apa harga harga dessertnya nggak tahu tuh sama harga bonusnya mahalan mana coba. Kayak lebih mahal hargaan bonusnya. Anyway, bonusnya maksudnya ya. kan itu kan maksudnya banyak ya, sama Strategi kemarin apa ya? marketing. Kemarin gue juga ngeliat apa yang ada diseret, diseret, Mm-mm. diseret. Itu Itu kan sebetulnya ada maksudnya, salah satu TikToker daerah gitu loh. Jadi kita tuh sebetulnya tim aku kebetulan anak-anak muda semua. Dan aku selalu aku headnya sih di social media dan develop produk tuh aku. Aku nggak mau megang semuanya karena aku nggak mampu kan. Jadi ada di ya, sini ada adekku, ada suamiku dan ada beberapa orang juga gitu ya. Jadi aku lebih fokus di social media karena memang Bittersweet aku dari awal tuh aku ngerasa aku udah salah gitu loh. Bittersweet by Najla. Kenapa nama aku dipakai? Jadi di situ kalau ada apa-apa, tahu nggak sih? halo, halo, ya, ya. Aku Ya, nggak ya, tak kalau ada salah apa-apa kena jujur ya. ya di sini kena deh gue kalau ada apa-apa. Nah makanya jadi Bittersweet itu by Najla. Jadi icon akunya gitu loh yang emang harus aku tonjolin di sini untuk menjadi identity atau brand ambassador dari bisnisku sendiri gitu. Iya, Karena kan betul, brand betul. ambassador sekarang mahal ya. Mm-mm. Kenapa enggak kalau kita bisa jadi brand ambassador untuk bisnis kita sendiri gitu loh. Ya, 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 ya. Jadi, tapi kan ini kayaknya udah kecemplung juga ya. Jadi emang harus jadi ambassador, kayak nggak punya pilihan gitu ya. Kecemplung, benar-benar kecemplung. Sampai aku tuh kalau lagi ini sisi positifnya ada, tapi sisi negatifnya jujur ada juga. Aku perempuan biasa kan ya, kadang aku juga capek. Nanti aku tuh kadang ngerasa kayak kok gue ini ya capek banget ya, kayaknya gue badutnya deh di Bittersweet gitu. Soalnya semua Bagus tim sih. kalau karena gini Mbak, kalau misalnya mereka tuh semua tim tuh pada bilang, Kak kalau lo yang promo salesnya naik, katanya begitu. Jadi aku tuh dipaksa untuk kayak ya ini harus pakai tangan lo sih, kayak ya alhamdulillah juga sih. Maksudnya jujur jujur ya, ini baru pernah dibuka di sini loh, gue ngomong gue badut. Badut. Nggak Gitu badut lah. sih. Apa ya? Brand ambassador lah, bener lah. Iya, itu kalau Badut. lagi Kok kesal badut? gitu loh, Mbak. Kalau lagi nggak nyaman, hati lagi tidak berdamai, kadang suka
gitu lah, ke tim-tim yang lain, shock terapi lah sedikit. Tapi ini, maksudnya tapi berarti kalau timnya itu berarti banyak anak muda tadi kan ya. Itu pembagiannya apakah misalnya satu tim memang dia menghandling semua sosial media atau misalnya kan ini kan kalau nggak salah ada juga WhatsApp bisnisnya juga Iya, ada ya kalau nggak salah ya, ada. Shopee-nya ada. Nah, itu apakah Iya, timnya misah berarti ya antara yang sosial media bisa. sama yang sales ya? Oke. Nah, Iya. tapi untuk Kalau ide dulu campur aduk, tapi sekarang udah misal udah jauh lebih rapi semuanya. Pas masih di tapi rumah tuh berarti masih acak-acakan pasti. Tapi bertumbuh dengan kesalahan-kesalahan. Banyak banget kan kesalahannya, Mbak. Gitu. tapi itu berarti yang develop konten dari tim ya? Iya, Tapi kita inspirasi dari mana sih? in-house. Mau Kenapa? tahu dong, bocorin. Itu inspirasi dari mana? Bocorin dong. Ini Inspirasinya lucu-lucu itu banget. bener-bener ini banget, Mbak. Apa inspirasinya tuh bener-bener ya udah maksudnya out of the box aja, kayak apapun yang bisa kita. Makanya kadang tuh anak-anak gitu di satu tempat aku bilang, nih jam 1 sampai jam 3 nggak boleh ada yang keluar dari ruangan sini. Kamu mau tiduran, kamu mau pada jungkir balik, kamu mau pada apa terserah. Cari ide konten yang bagus dan keren lah istilahnya, pokoknya yang bagus, yang soft selling dan lain-lain. Jadi nanti mereka yang satu begini, yang satu begitu, itu aku tinggal dulu, biarin aja. Nah habis itu baru kita meeting lagi, baru nanti kayak, oh iya kak gini-gini. Kalau nggak kadang aku ajak keluar. Waktu kemarin itu aku ajak anak-anak ke Bali gitu, kayak biar refreshing ya, yuk kita lihat-lihat gitu atau apa. Kayak gitu sih Mbak biasanya. Ini benar. Itu asupan gulanya tapi cukup lah ya. Cukup, Asupan cukup, gula. harus cukup. Kalau Aduh, nggak mereka nggak bahagia. ya kan itu asupan gula pasti cukup itu. Cukup, Karena biji banyak. susu udah pasti cukup lah. Nah, berarti itu mungkin ada program khusus kali ya, misalnya apakah jalan-jalan, apakah misalnya nyari inspirasi, ada pasti ya. Ada. Kalau aku jujur ada. Aku ajak kemana gitu. Tapi aku udah bilang, ini kalian kerja ya, bukan hahaha doang. Pulang harus dapat sesuatu. Aku ancam dulu Mbak. Tapi Diancam, mereka ya, seru, nggak apa-apa ke TK, nggak apa-apa deh kak, udah yuk yuk gitu. Kan anak-anak muda Mbak senangnya begitu. Kita harus ya ngikutin. dikasih gula juga udah happy ya, aktif. Oh, oh. Kalau aku lagi ngomel aja, Kak Ala nggak capek ngomel terus, cepet tua loh kak, gitu. Anak-anak, Cepet tua. aduh. Wah, itu di komen ada Kang Dewa loh, luar biasa loh Kang Dewa. Wah, ini Halo, ada guru ini mah. ada guru nih. Bahagia banget nih, jago banget digital marketingnya lah, luar biasa kalau Kang Dewa mah. Oke, nah apalagi ya? Ntar, aku jadi kehabisan kata-kata ini. Seru ya, kayaknya kita harus ketemu deh Mbak. Ya, cewek sama cewek kalau ketemu biasanya begitu. Bawel. Seru. Tapi ya, mau nanya lagi. Sebenarnya Boleh. kalau di Bittersweet itu, kalau dari segi produk ya, nanya dikit lah ya. Kalau dari Boleh, segi boleh. produk itu ada kategorinya nggak sih? Karena kan itu kayaknya kemarin pas aku lihat katalognya aku banyak banget Ya, ternyata. gini. Jadi ceritanya begini. Pertama kita mengeluarkan hanya dessert aja Mbak, dessert box. Tapi aku inget banget sama guru aku di Singapura waktu itu bilang, kamu kalau kamu jualan dessert, kebetulan dia punya restoran gitu di sana dan cukup ramai gitu ya. Dia bilang sama saya, dia pernah ngomongin saya kayak, kamu kalau udah jualan makanan, misalnya kamu jualan dessert, dessert kamu jalan gitu ya. Kamu jangan bikin cake shop aja. Kamu harus tamu kamu datang ke tempat kamu itu nggak keluar lagi gitu loh. Siapinlah main course, siapinlah kopi, Oh, siapinlah yang lain. Kamu harus expand, harus bisa berkembang gitu loh. Jangan di ya ya. satu titik aja gitu. Makanya model bisnisnya kan ada yang station order yang dessert doang, tapi aku juga bikin ada yang kafenya kayak sekarang. Oh, berarti itu kalau yang toko ya, bisa di outlet ya. Betul, kalau kafe ini ada restonya, tapi kalau outlet aja itu cuma jual dessert dan station order aja. Station order tuh apa sih? Sorry. Nggak tahu Station nyambung. order tuh untuk ojek online Oh, I mengambil see. pesanan, dan orang mengambil pesanan pun bisa, tapi dari luar nggak ada, kayak tempat duduknya, nggak ada buat ngopi-ngopinya Oh. gitu.
Ya, ya, ya. Berarti ada yang kayak restoran mungkin ya bisa dibilang ya, yang orang bisa Betul, duduk nyantai gitu ya. nyantai, dessert, duduk ngopi gitu. Tapi kalau dessertnya sendiri itu ada kategorinya nggak sih? Misalnya ini yang Ada. mungkin ya, misalnya ini yang coklat non coklat misalnya gitu kan. Ah, ada kategorinya, ada sebenarnya kalau aku mengkategorikannya ada beberapa gitu ya. Yang pertama dessert box, yang kedua cheesecake, terus juga cake slice, Oh, birthday cake, engagement cake. Jadi kita tuh benar-benar one stop shopping about cake, tapi dipastikan halalnya dipastikan gitu ya. oh ya. Dari mulai dessert box, dari mulai cake lamaran, cake ulang tahun, cake arisan kayak cake potong dan lain-lain yang udah di slice gitu, ada 49 slice. Jadi pokoknya mau cari cake dalam bentuk apapun ada, tinggal ngomong kayak kebutuhannya apa, kita bisa adain. Pokoknya palu gada di sini mah. Apa lu mau gua ada gitu. Tapi semuanya tentang cake lah ya. Betul, yang lebih identity dan signature cake gitu. Kalau cake break up ada nggak? Ada Kalau lagi dong. putus putus cinta patah hati kan sedih tuh. Ada loh. Pakai palu cake-nya, benar. Pakai palu ngehajar-hajar gitu pakai palu. Ada. Itu Itu kan ada. istilahnya mantan. Mantannya kita pukul pakai palu. Tapi itu bener. Aku nggak bohong, ada. Ada, Ada break me cake namanya. Break me cake. ada di Gitu. Bittersweet beneran. Ada. Hmm. Padahal gue Bocah-bocah cuma muda nanya aku iseng. sedih. Nanti aku bikinin. Oke, Gitu. itu kan maksudnya makanya itu kan apa bener-bener something yang kayaknya out of the box banget kan. Ini kan maksudnya ya kan tadi kan apa namanya engage, birthday, apa sih wedding, wedding pasti ada juga kan ya. Wedding segala macam. Kan ada semua. Tapi kalau yang sedih-sedih ada juga ya itu ya. Ada. Sedih-sedih ada, semua cake isinya uang ada, isinya handphone ada, Oh ya emas aja ada kan kemarin. emas ada, cake sultan ada, semua ada. Oke. Oh ya kemarin juga ada yang apa BTS meal ya. Tapi kayaknya nggak enak. Iya. Emang nggak enak itu, aduh, mual banget. Cuman ya udah lah ya, kita harus join the fight gitu loh. Iya, iya, iya. Nyoba, Fighting. nyoba ya. Nah, terus apa jadi lupa deh mulai apa tadi geli-gelian. Nah, tapi apa mau ini deh, apa mau nanya juga ya. Sebenarnya tapi ke depannya banget ya. Sebenarnya mau dibawa ke arah mana sih si Bittersweet by Najla ini? Aduh, aku tuh kalau ngomongin itu, aduh, aku tuh sampai, aku kadang tuh cita-cita aku tulis di buku, satu buku emang kayak cita-cita, harapan, ide itu ada satu bukunya Mbak. Soalnya apa? Kadang-kadang kita dapat ide, dapat ide, dapat cara, dapat apapun tuh pop up ya. Kapan aja Ya, bisa, tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba ya. mau di pesawat, mau di rumah, mau di kamar mandi, mau di mana. Nah itu kadang tuh aku langsung catet gitu ya. Aku niatnya sih pengen Bittersweet ini jadi brand uh, cake dessert box nomor satu, seperti tagline-nya, pelopor dessert box nomor satu di Indonesia yang terus inovatif, terus kreatif, terus menjadi pemanis hidup uh, seluruh uh, seluruh apa manusia lah istilahnya di Indonesia ini, karena hidup terlalu pahit gitu, makanya kita harus ada gitu sih, Biar happy terus ya. biar happy Kas, terus. dikasih gula Niatnya sih kita biasanya auto happy tuh biasanya. betul, sebetulnya kita tuh udah sempat ngedevelop cake sehat ya, karena kita Oh, tahu sempat. pasarnya tuh ada, Ya, ya, ya. pasarnya ada gitu ya, tapi ya emang salesnya nggak sebagus cake nggak sehat. Maksudnya cake ini, cake yang beneran, cake beneran gitu loh, yang emang pakai heavy cream dan lain-lain gitu. Ya, 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 Jadi ya, ya. ya begitulah. Seru Oke, ya. begitulah hidup. Tapi Oh, gini, karena oh. bentar ya.
sebelum aku move to next question, aku boleh ya ngasih informasi mengenai kelas foodies dulu ke teman-teman yang lagi Boleh dong, nonton ya. boleh banget. Oke, nah buat teman-teman, ntar, buat teman-teman yang mau komen dulu juga boleh. Mungkin mau silaturahmi, dada-dada boleh. Jadi aku mau ngasih informasi dulu nih. Jadi kita itu mana ya? Jadi kita itu nanti di tanggal Juni sih, ini udah dekat sebenarnya. Oh sorry, Juli. Di tanggal 9 sampai 11 Juli 2021 ini akan ada Foodies Masterclass ke-9, udah batch ke-9 dengan dengan temanya itu adalah kemitraan gitu. Jadi teman-teman itu akan diajarin sebenarnya bagaimana kita mendevelop kemitraan, karena kan ini juga salah satu pain point-nya teman-teman di bisnis kuliner ya gitu. Jadi dapat diikuti kelasnya itu secara online dan offline. Dan hari ini itu adalah 2 hari terakhir early bird-nya ya. Itu di situ udah aku pin juga informasi jelasnya ya. Ada 2 hari terakhir early bird masterclass kemitraan. Daftarnya itu ada di bit.ly-nya. Nanti aku kasih linknya juga nanti di caption atau di keterangan dari IGTV ini ya, karena ini kan nanti akan tetap tersimpan di IGTV-nya Foodies, nggak akan dihapus, dan akan kita upload juga ke YouTube channelnya Foodies, atau bisa juga langsung tanya-tanya ke WA-nya Foodies di 081 itu ada ya 081123388800. Nah itu nanti bisa di save aja infonya, jadi nanti bisa ditanya langsung ke si CS-nya Foodies. Oke, nah itu ada di situ ya, nanti teman-teman bisa dicatat. Oke, aku move to next question lagi deh. Nah, ini kan dari tadi kalau lihat Ala sama timnya kan seru-seru banget ya kelihatannya, apalagi kalau ngeliatin kontennya. Gitu. Nah, pengen tahu dong kalau Ala ini ya untuk apa namanya? Untuk inspirasi untuk pengetahuan lah ya, knowledge. Kalau baking kan tadi udah tahu bakingnya memang ngambil kursus, ngambil sertifikasi. Nah, tapi kalau untuk bisnisnya sendiri, kalau Ala ini belajarnya dari mana sih? Apakah misalnya nih ada ritual? Tadi kan kalau ritual paginya ngomongin tentang apa tadi? Gue di dapur ada produknya ini gitu. Nah, atau Nah, dengan adakah ritual lain gitu misalnya? Apa sorry gimana? waktu masih itu dengan kata-kata yang sama setiap harinya gitu. Jadi Ya, keinget ya. sekarang. Maksudnya kalau Ala sendiri punyakah ritual, misalnya nih ada beberapa orang kan, oh gue pokoknya dalam seminggu gue harus ngabisin 1 buku misalnya gitu. Atau ada juga yang cara belajarnya pokoknya gue setiap pagi nyalahin channel YouTube-nya Foodies misalnya untuk ngedengerin untuk ngedengerin dikuliahin lah gitu kan. Atau seperti apapun misalnya dengerin podcastnya siapa gitu kan di Spotify gitu. Nah kalau Ala sendiri belajar bisnisnya itu ada nggak misalnya oh gue seneng baca buku, oh gue seneng ngobrol misalnya sama siapa gitu. Oke. Kalau aku belajar bisnis, jujur aku belajarnya dari belajar kehidupan. Jadi bener-bener belajar sehari-hari. Tapi sekarang aku memang lagi mau trying belajar ke expert. Boleh nih, aku pengen belajar sama Foodies malah. Yuk, kapan? Kapan bisa Boleh. ngobrol-ngobrol gitu. Kalau YouTube ya kadang aku memang ada beberapa hari gitu aku belajar di YouTube gitu-gitu. Cuman kan gini ya, kalau bisnis itu menurut aku yang tahu isi perut dari suatu bisnis adalah kita sendiri gitu ya. Ya betul. Jadi Ya. kita tuh yang bisa, kita dapat ilmu, misalnya aku pernah coaching, pernah sama beberapa expert gitu ya. Tapi memang belajar kehidupan itu yang paling kalau buat aku yang paling kena gitu. Tapi emang sangat dibutuhkan untuk tahu dulu dasarnya belajar sama expert gitu. Jadi ya saran aku emang yang pada nonton juga nih yang mau mulai bisnis, kalau bisa nih, ini udah ada wadahnya banget Foodies gitu ya. Aku lewat Jalan Dago aja, ya ampun keren banget ini. Kayak universitas, sekolah kuliner. Karena apa? Emang itu yang dibutuhin banget gitu loh. Sekolah bisnis tuh dibutuhkan banget gitu. Karena nggak ada kan nih sekolah kuliner. Aku tuh nggak pernah lihat gitu. Dan kalian kayaknya pelopornya gitu loh ya. Keren banget.
keren banget, sukses terus. Ya. Seperti itu sih kurang lebihnya. Terima kasih juga buat doanya loh ini. Amin, amin, amin. Semoga sukses terus, maju terus kita semua. Ya. Amin. Oke, nah terus ini mendekati akhir live nih. Boleh nggak aku minta dong closing statement dari Ala buat teman-teman foodpreneur yang lagi lihat? Apa ya? Aku tuh sebetulnya nggak sebijak itu kok. Aku tuh kadang aku cuma bisa ngomong, kalian yang lagi memulai sesuatu jangan pernah nyerah, jangan Ya, jangan pernah nyerah. kalah sama keadaan. Karena janji, kalau aku balik lagi ke Allah ya, mungkin klise ke Tuhan, Ya, ke Allah gitu ya. Karena Allah tuh udah janji, di saat kita bergerak, Allah tuh pasti kasih rezeki gitu loh. Jadi jalan aja terus. Kalau kamu capek, ya kamu istirahat aja sebentar, tapi bukan berhenti. Habis itu kita jalan lagi. Kalau bisa lari, lari lagi gitu. jadi nggak boleh berhenti apa ya? Nggak Tidak bisa, boleh jangan menyerah, berhenti, tidak boleh jangan menyerah ya. nyerah. Betul, Karena yakin dan percaya bahwa kalau kita bergerak, pasti nanti ada pasti berkah yang diturunin lah. pasti ada jalan. Betul, pasti ada jalan. Gerak aja terus lah. Pokoknya pasti ada jalan. Iya, 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 iya. Oke. Oh ya, sama satu lagi. Ada satu ritual penting. Kalau setiap IG Live itu foto bareng. Oke, siap. Foto bareng. Jadi ayo teman-teman pada di print screen. Jangan lupa di post di IG story masing-masing ya. Dan jangan lupa tag-nya ke @foodies.id atau tag ke Bittersweet by Najla ya? Atau apa nih? Boleh. Akunnya. Boleh Bittersweet dideskripsikan atau ala Bishir. atau ala Bishir. Mau pakai hashtag juga boleh. Tapi kalau enggak Boleh. juga nggak apa-apa. Jadi di print screen, kemudian di post di IG story masing-masing, kemudian tag ke @foodies.id, @bittersweet by Najla, dan @alabishir. Oke, kita bergaya dulu. Biar teman-teman nggak print screen. Harus Korea-Koreaan ya sekarang mah kita. Atau yang mana? Atau gini boleh? Atau gini? Boleh. Bebas. Print screen juga. Oke. Oke, semoga tadi tercapture dengan baik ya sama teman-teman Amin. sama teman-teman di ini, dan semoga semua sharing Ala hari ini itu semoga juga harusnya sih bisa berguna buat teman-teman, menjadi inspirasi dan diambil pelajarannya ya gitu teman-teman ya, diambil pelajarannya, diambil inspirasinya. Jadi kalau misalnya ngelihat usahanya Najla sekarang mungkin terlihat wah keren, nah jangan lupa loh dulunya mulainya dari dapur cuma sekotak, nggak punya modal, Nggak punya modal, gitu. nggak punya koneksi, nggak punya Nah, temen yang wow-wow. Jadi bener-bener dari nol. tuh dari nol. Jadi jangan melihat sekarangnya seperti apa, Sekarang. tapi lihatlah zaman dulunya. Mau Zaman nggak tuh dulunya. capek-capek begitu? Mau nggak susah-susah? Harus Iya, dijalanin dulu susah-susahnya. ya. Karena Itu yang jadi jangan anak muda entrepreneur. sekarang mau ya. Ya, betul, betul. Jadi jadi entrepreneur atau jadi foodpreneur itu something yang memang kita butuh kekuatan mental juga ya, ternyata ya. Banget, banget, Dari banget. ceritanya Ala. Oke, kalau gitu terima kasih banget buat Ala, gitu kan. Dan terima Sama-sama. kasih juga buat teman-teman yang udah pada stay tune nonton kita. Dan pokoknya kalau misalnya, wah kelewat baru lihat, misalnya gitu ya, wah kelewat tenang aja. Karena akan tetap tersimpan di IGTV-nya Foodies, pastinya. Dan akan kita upload juga di YouTube channelnya Foodies dan nggak akan dihapus. Jadi tenang aja teman-teman, bisa putar-putar terus, dengerin Iya. terus sharing dari Ala ini ya gitu. Dan buat teman-teman juga terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai sekarang, dan juga terima kasih buat Ala dan tim Bittersweet by Najla yang udah baik banget, yang udah baik banget ngasih. Aku juga terima kasih. Kan? Aku juga terima kasih buat Mbak Sarita dan tim Foodies semua di situ. Sukses terus buat tim Foodies dan Mbak Sarita. Siap, terima kasih juga ya pokoknya buat Ala, dan semoga semua sharingnya itu berkahnya balik lagi juga buat Ala, keluarga, dan Bittersweet by Najla. Dan harusnya didoain si Central Kitchen-nya terwujud. Amin. Dan makin banyak nanti Bittersweet by Najla ada di mana-mana di Indonesia. Amin, amin. Semoga ya. Pokoknya ditunggu Mbak Sarita di Bittersweet by Najla.
Aku Oke, tunggu kalau pokoknya. gitu. Oke, thank you banget Ala, thank you banget Sama-sama. teman-teman gitu, dan sampai Sama-sama, ketemu Mbak. di Foodies on Sharing selanjutnya. Oke. Dan maju terus bisnis kuliner Indonesia. Selamat Amin. sore. Thank Oke. you. Makasih. Sampai ketemu.